Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali lagi bersama channel ini untuk memantau dari progres hasil kinerja di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya doakan sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat dari kondisi capaian pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit, di mana di sini kita mengawali video kita dari pintu masuk menuju ke tunnel pertama. Dan bisa kita lihat juga untuk pengerjaan sistem drainase maupun pengerjaan untuk area parkir yang berada di bagian belakang ini masih terus dikerjakan di sore hari ini. Dan kita akan lihat untuk hasil capaian maupun progres pengerjaan yang sudah didapatkan di VIP Village atau Deluxe Class yang berada di sebelah kiri trek lurus menuju ringan pertama. Seperti yang kita lihat untuk capaian sejauh ini, ya, kita pantau di sore hari untuk melihat dari hasil kinerja yang sudah didapatkan oleh para pekerja. Dan di sini kita langsung saja untuk melihat dari progres pengerjaan atau capaian yang sudah didapatkan. Pemasangan atap untuk tribun VIP Village atau Deluxe Class cukup cepat kalau kita lihat bersama-sama. Nah, ini cukup panjang dari hasil yang sudah didapatkan. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk pengerjaan terus dilakukan siang malam untuk menuntaskan di tribun VIP atau Deluxe Class yang ada di sini. Lihat para pekerja masih melanjutkan aktivitas mereka di sore menjelang lembur ini. Nah, ini dia. Jadi mereka tentunya dengan skill yang sudah memadai, dengan kegigihan mereka ya untuk melanjutkan pengerjaan. Seperti inilah modelnya pemasangan terlebih dahulu untuk lapisan dasar. Setelah itu dilanjutkan untuk pemasangan di bagian atapnya. Ini jenisnya belum kita tahu ya, nanti kita akan sama-sama terus pantau dan kita akan bertanya kepada para ahlinya di sana untuk atap ini, apakah ini bentuk asbes atau bentuk spandek, kita akan tanya nantinya. Dan seperti yang kita perhatikan juga untuk pengerjaan di bagian lantai kedua, lantai ketiga untuk persiapan lanjutan pemasangan granit di sini masih terus dilakukan di sore hari ini. Terlihat dari hasilnya sudah cukup signifikan ya untuk pengerjaan di tribun VIP Village yang berada di sini. Nah, ini dia. Jadi para pekerja sambil di atas sana memasang untuk atapnya, dan di bawah ini untuk para pekerja yang lain memasang di bagian keramik yang akan menjadi pondasi dasar ya atau lantai dasar di lantai ketiga yang ada di sini. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian bawah, lantai pertama, lantai kedua terus dilakukan secara menyeluruh untuk tribun VIP Village yang ada di sini. Ya, sirkuit Mandalika akan menggelar event MotoGP Indonesia 2022 pada Maret mendatang. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA dan Ikatan Motor Indonesia atau IMI ya tengah berusaha menyelesaikan semua persiapan yang dibutuhkan MotoGP Indonesia 2022 ini. Salah satu yang paling utama adalah meningkatkan status homologasi sirkuit Mandalika ya akan menjadi Grade A. Pasalnya homologasi Grade A dari Federation International Motorcycle atau FIM menjadi syarat utama ya sirkuit untuk bisa menggelar balapan MotoGP. Untuk itu disediakan akses selaku Wakil Ketua Umum Divisi Roda 2 IMI yang mengatakan pihaknya kini bekerja sama dengan MGPA untuk mencapai target tersebut. Tugas pertama adalah bagaimana mengasistensi MGPA untuk meningkatkan grade sirkuit. Catatan dari FIM hingga kemarin kesiapannya sudah 90%. Ya, jadi untuk perbaikan di sistem drainase yang sempat tersumbat ketika World Superbike kemarin ya, ditambah lebih detail ya supaya lebih siap. Misalnya ada cat yang harus diperiksa lagi, homologasinya elektrikal juga ada beberapa. Tapi untuk yang besar-besaran seperti aspal tidak ada masalah ya jelasnya. Ya, di sini kita lanjut ke bagian belakang pedok area. Seperti yang kita lihat untuk area parkir maupun pengerjaan lanjutan di sistem drainase yang kita sebut tadi ya. Penuntasan terus dilakukan maupun pengerjaan saat ini penanaman rumput area supaya terlihat lebih indah untuk bahu-bahu jalan dari jalur menuju ke belakang pedok tersebut maupun ke bagian race control yang ada di depan sana. Begitu juga untuk pengerjaan di jalur provinsi seperti yang kita lihat di sini ya.
Terus dilanjutkan nantinya modelnya nanti untuk bagian depan landmark Pertamina ini akan tinggi sedikit dengan bahu jalan. Nanti di bagian jalur bypass tersebut ada tempat di sini taman dan sebagainya untuk memperindah di depan sirkuit ini sendiri. Ya, sejauh ini yang bisa kita pantau bersama-sama untuk hasil kinerja di jalur provinsi ini sudah dilanjutkan untuk lapisan dasar, yaitu lapisan subbase. Ini artinya segera akan kita lihat untuk pengaspalan di jalur provinsi depan sirkuit ini sendiri. Ya, seperti yang kita ketahui untuk tes pramusim MotoGP akan berlangsung pada tanggal 11 sampai 13 Februari yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Ya, semoga saja ini bisa selesai dalam seminggu. Jadi untuk tes pramusim tersebut akan menjadi tolak ukur nantinya untuk kesiapan sirkuit ini sendiri. Pemeriksaan dapat dilakukan saat tes pramusim karena sesi tersebut tidak memerlukan sirkuit yang sudah dihomologasi untuk tes tersebut. Nantinya yang dibutuhkan itu hanya menggelar balapan ya. Jadi tim dari FIM juga akan mempersiapkan homologasi sebelum MotoGP 2022. Yang MotoGP Indonesia akan digelar pada 20 Maret mendatang di seri kedua setelah MotoGP Qatar yang akan menjadi seri pembuka balap di musim ini. Tentunya kita berharap semoga saja untuk sirkuit Mandalika semuanya bisa terselesaikan untuk pagelaran nanti di event balapan MotoGP tersebut. Oke, kita lanjut untuk melihat persiapan sirkuit Mandalika di sore hari ini. Langsung menuju ke area gardu PLN seperti yang kita lihat di sini untuk pengoneksian. Terus dilakukan di bagian kabel-kabel untuk kelistrikan sirkuit Mandalika, disalurkan ke seluruh penjuru yang ada untuk kelistrikan tersebut. Begitu juga penataan terus dilakukan, penghijauan tentunya supaya terlihat lebih indah. Nah, ini para pekerja masih terus melakukan penanaman rumput area di bagian bahu jalan supaya terlihat lebih hijau nantinya dan terlihat lebih rapi, begitu juga lebih siap untuk kita mengadakan ajang balapan. Selain itu juga untuk pengoneksian sistem drainase maupun jalur optik yang akan disalurkan di sini ya. Kabel-kabel nantinya juga akan disalurkan di bagian sisi kiri menuju ke depan sana, maupun untuk sistem drainase di bagian sebelah kanan terus dilakukan pengerjaan di sore hari ini. Dan penumpahan untuk material rumput yang akan ditanam juga terus dilakukan di sini supaya nanti terlihat lebih hijau, lebih siap di keseluruhannya. Ya, untuk persiapan di segala sektor terus akan dipercepat, baik untuk pengoneksian di berbagai fasilitas yang saat ini masih dikerjakan di bagian belakang pedok ya. Di sana masih terus dilakukan perakitan untuk moli atau modular light maupun persiapan untuk penempatan nanti kantor Dorna. Untuk spare part kontainer akan dipasang atau ditempatkan di sini maksud kita. Dari sepanjang belakang pedok ini akan ada nanti berjajar untuk panel modular yang akan dirakit untuk kru pembalap, official dan lain-lain. Jadi sejauh ini bisa kita perhatikan bersama-sama untuk kesiapannya. Di sini akan terus dirakit sepanjang menuju ke depan sana ya. Untuk penuntasan penempatan kru pembalap, pihak Dorna akan berada di sini nantinya untuk kelancaran dari pagelaran MotoGP. Ya, bisa kita lihat bersama-sama untuk panel-panel yang dilakukan pemasangan di sini maupun di bagian depan ini bisa diperhatikan, dan di belakang ini juga terus dilakukan pemasangan untuk kerangka-kerangka, tinggal untuk bagian dindingnya saja maupun di bagian atasnya seperti itu. Ya, jadi seperti inilah kondisi di sirkuit Mandalika. Terus kita akan bagikan buat kalian semua untuk persiapan menjelang tes pramusim maupun MotoGP yang sebentar lagi kita akan saksikan bersama-sama. Kita sudah tidak bersabar ya untuk menyaksikan para rider kita untuk beradu kecepatan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, di sini kita kembali ke trek lintasan dan kita akan lihat di bagian sebelah kanan untuk hasil pengerjaan atau kesiapan sejauh ini yang bisa kita lihat bersama-sama. Di bagian pondasi dasar di sini sudah selesai dilakukan pengecoran. Tinggal saat ini pengerjaan pembangunan atau perakitan di bagian premium grandstand yang akan terpasang dari tikungan ke-17 sebelah kanan menuju ke tunnel pertama sampai ke tikungan pertama. Ya, material-material yang akan digunakan di sini sudah tersedia.
tinggal lanjutan nanti pengangkatan oleh alat krem dibantu supaya lancar untuk percepatan dari perakitan premium grandstand yang ada di sini tentunya. Ya, untuk material-material sudah disiapkan dan ini hasil dari pengerjaan yang sudah didapatkan dari beberapa hari yang lalu. Kita lihat ya, untuk pemasangannya memang tidak semudah yang kita bayangkan ya. Perlu kerja ekstra untuk para pekerja di sini, siang malam terus lembur untuk menyelesaikan pengerjaan perakitan. Jadi di sini alat berat juga ikut ya untuk mengangkat dari material-material besi yang ya cukup berat tentunya. Jadi seperti inilah capaian yang bisa kita lihat atau bisa kita sama-sama saksikan dari kinerja yang terus dilakukan, maupun untuk pengerjaan di keseluruhan nantinya kita akan lihat di depan sana dari hasil capaian yang sudah didapatkan di area tribun. Ya, di sini kita bisa perhatikan bersama-sama untuk hasilnya sudah cukup bagus sekali ya. Cepat sekali para pekerja melakukan perakitan untuk kerangka-kerangka premium grandstand yang ada di sini. Desainnya kalian semua sudah tahu ya. Nanti akan ada di sini berjejer untuk kursi-kursi yang akan tempat kita duduk bersama menyaksikan aksi para rider kita. Ya, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi di bagian area tribun tikungan pertama menuju tikungan kedua, di mana di depan sana juga sudah dilanjutkan pengecoran. Luar biasa sekali, cepat sekali para pekerja ya untuk melanjutkan aktivitas mereka. Nah, ini untuk bagian persiapan lanjutan juga untuk pengecoran sudah terlihat jelas dari hasil yang sudah didapatkan, maupun untuk pengoneksian di jalur menuju ke area tribun yang ada di sini. Ya, ini merupakan area tribun tikungan pertama menuju tikungan kedua. Ternyata di sini sudah dicor atau sudah dilakukan pembetonan. Luar biasa ya. Kemarin kita lihat di sini belum, dan sekarang di hari ini bisa diperhatikan dari hasilnya cukup cepat sekali. Ini juga akan dilembur ntar malam supaya bisa terselesaikan untuk pengerjaan di area tribun tikungan pertama menuju tikungan kedua ini. Terlihat para pekerja masih ramai di sore hari ini untuk melanjutkan aktivitas mereka penuntasan pengerjaan di area tribun yang ada di keseluruhan lintasan sirkuit Mandalika. Begitu juga di tikungan keempat menuju ke-5 sampai ke-6 di depan sana sudah dipersiapkan untuk pengecoran juga. Luar biasa memang ya untuk kinerja para pekerja di sini tanpa lelah siang malam terus melanjutkan aktivitas mereka untuk menyelesaikan pengerjaan di area tribun di keseluruhan sirkuit Mandalika ini. Kita sedang melihat kondisi di sore hari ini pada tanggal 3 Februari 2022 kita pantau bersama-sama untuk melihat capaian yang sudah didapatkan. Jadi kemarin kita lihat di sini belum diapa-apakan ya, sudah dipadatkan saja, dan saat ini sudah mulai dilakukan pengecoran. Begitu juga di depan ini kita lihat di bagian sebelah kanan ya, di bagian dalam ini sudah dipersiapkan untuk lanjutan pengecoran di malam nanti di area tribun menuju ke tikungan ke-7 sampai ke tunnel kedua. Luar biasa. Kita selalu support untuk para pekerja yang melanjutkan aktivitas mereka supaya semuanya aman, lancar, terkendali. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di area timur seperti yang kita lihat di sini untuk pengerjaan pengoneksian sistem drainase maupun penghamparan lanjutan di area parkir yang ada di sini terus dilakukan sepanjang yang berada di sisi kiri ini menuju ke pantai Serenting yang ada di sana. Ya, begitu juga untuk jalur yang saat ini masih dilanjutkan pengecoran, bisa kita lihat bersama-sama di sini. Nah, ini ya untuk hamparan lapisan dasar yang akan dipergunakan di sini untuk kesiapan lanjutan nanti di area parkir yang berada di sisi timur. Ya, nanti untuk para penonton yang berdatangan dari bandara menuju ke sirkuit Mandalika akan diarahkan menuju ke pintu parkir sisi timur maupun ke bagian area parkir sisi barat tersebut. Ya, jadi seperti inilah kondisi di Pertamina Mandalika International Street Circuit di sore hari ini. Di segala sektor bisa kita lihat untuk perubahannya sangat cepat sekali ya. Pengerjaan terus berpacu dengan waktu supaya semuanya bisa terselesaikan untuk gelaran bergengsi yang sudah dinantikan oleh masyarakat Indonesia maupun para fans GP Mania yang berada di dunia tentunya.
Ya, di sini kita berada di tunnel kedua. Untuk tunnel kedua juga semuanya sudah siap sekali. Pengerjaan pengoneksian di jalur tengah tersebut menuju ke bagian tunnel sudah dilakukan ya untuk pemadatan. Persiapan pengaspalan saja maupun untuk lanjutan menuju ke area Bukit 360 di mana saat ini untuk bukit tersebut juga masih terus ditata ya. Pengecoran terus berlangsung di sana supaya bisa terselesaikan untuk pembuatan di bagian observation deck yang berada di bukit ketinggian yaitu Bukit 360. Ya, di sini kita berada di Bukit 360. Seperti yang kita lihat untuk jalurnya sudah dilakukan penghamparan lapisan sabes, tinggal lanjutan yaitu nantinya pembetonan. Karena seperti plan yang sudah ada, di bagian jalur menuju ke atas bukit ini akan dilanjutkan rigid beton yang akan dilakukan nantinya ya sepanjang menuju ke atas tersebut. Ya, di sini kita berada di atas bukit. Nah, ini untuk aktivitas capaiannya setelah dilakukan pengecoran, maka dilanjutkan untuk penimbunan supaya rata nanti untuk pondasi dasar yang ada di sini dan dilanjutkan untuk pembetonan juga secara menyeluruh di bagian pondasi dasar yang sudah dilakukan untuk pembetonan area penempatan untuk tiang-tiang yang ada di sini. Maupun untuk pengerjaan di beberapa bagian di depan ini maupun di sisi timur yang ada di sana untuk area observation deck yang ada di sini terus dilakukan pengerjaan di sore hari ini. Ya, di sini kita tarik sedikit untuk melihat kondisi di billboard Pertamina. Di sana juga terus ditata di bagian depannya ya supaya terlihat rapi untuk penanaman rumput dan pengerjaan lanjutan di bagian trek lintasan juga tentunya dicat nanti kita akan sama-sama perhatikan. Dan pengerjaan untuk pengoneksian di bawah bukit itu, sistem drainase sudah dilakukan pengoneksian bentuk box culvert. Nantinya untuk drainase atau aliran air dari atas bukit ini menuju ke tikungan ke-12 di sisi sebelah depan sana. Ya, kita akan lanjut untuk melihat kondisi yang ada di tikungan ke-12 untuk persiapan pengerjaan di area tribun maupun di tikungan ke-13, 14 di bagian sebelah luar juga. Kita akan sama-sama perhatikan di sore hari ini untuk hasil kinerja persiapan di sirkuit ini sendiri. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 seperti yang kita lihat di sana untuk hasil kinerja yang sudah didapatkan. Pembetonan untuk area pondasi dasar untuk tribun sudah selesai dilakukan. Tinggal untuk pengerjaan di bagian sebelah luar yang ada di sini untuk grandstand. Nah, ini dari hasil kinerja yang sudah dilakukan sepanjang kita pantau bersama-sama ya. Siang malam terus dilanjutkan pengecoran di sini dan hasilnya sudah cukup pesat sekali. Sudah terselesaikan untuk pengecoran dari tikungan ke-14 sebelah luar menuju ke West Gate pintu masuk sebelah barat maupun di tikungan ke-16, 17 semuanya sudah terselesaikan untuk pengecoran. Tinggal beberapa bagian yang akan dilanjutkan supaya terlihat lebih rapi, lebih siap nantinya untuk area tribun yang akan dibangun di sini. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini untuk kita pantau bersama-sama pola lintasan buat kalian semua. Jadi perubahannya bisa dibandingkan dengan video kita sebelumnya untuk area tribun maupun untuk pengerjaan di premium grandstand di bagian sebelah kanan di sana sudah terlihat jelas untuk hasilnya. Ya, tinggal untuk menunggu saja ya, pengerjaan hari demi hari akan terlihat lebih jelas nantinya, kita akan terus pantau buat kalian semua. Ya, apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, mohon koreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe.
Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Dan sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di sore hari ini. Besok kita kembali untuk melihat kondisi persiapan ataupun progres pekerjaan yang terus dilakukan. Untuk itu, sampai di sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.